Perkenalkan, nama saya Esther Deci, NIM 1911-469E, 10986, mahasiswa Akademi Keperawatan BTS Dasrukam. Nah, di video singkat kali ini saya akan membahas secara singkat juga ASI eksklusif atau air susu ibu eksklusif serta SOP-nya. ASI atau air susu ibu adalah air susu yang dihasilkan oleh ibu yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh kembangnya. Apa sih itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah pemberian ASI selama 6 bulan tanpa tambahan minuman seperti susu formula, air putih, air teh, dan lain sebagainya, dan tanpa tambahan makanan seperti bubur, pisang, biskuit, dan lain sebagainya, kecuali vitamin dan obat. ASI ini diberikan sesering mungkin setiap bayi menginginkan, paling sedikit 8 kali sehari. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan bayi lalu susui. Susui dengan payudara kiri dan kanan secara bergantian sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi lainnya. Selanjutnya, setelah usia bayi 6 bulan, barulah bayi mulai diberikan MPASI atau makanan pendamping air susu ibu. ASI dapat diberikan sampai usia 2 tahun atau lebih. Selanjutnya, apa sih manfaat ASI bagi bayi? Manfaat ASI bagi bayi menjadi sumber nutrisi lengkap yang mudah dicerna dan diserap bagi bayi. Kemudian juga sehat dan praktis, meningkatkan daya tahan tubuh bayi, dan ASI mempunyai pengaruh biologis dan emosional untuk bayi. Selanjutnya, manfaat ASI bagi ibu. Manfaat ASI bagi ibu, ASI sehat, praktis, dan tidak butuh biaya. Kemudian menjalin ikatan ibu dan anak serta menjalin kasih sayang antara ibu dan anak itu. Kemudian juga membantu menunda kehamilan. Selanjutnya mempercepat pemulihan kesehatan, dan yang terakhir yaitu mencegah perdarahan dan kanker payudara, serta banyak lagi manfaatnya. Komposisi ASI. ASI terdiri dari 3 komposisi, yaitu kolostrum, ASI masa transisi, dan ASI matur. Kolostrum keluar dari hari pertama sampai hari ketiga kelahiran bayi, berwarna kekuningan dan kental, kemudian mengandung gizi dan antibodi lebih tinggi daripada ASI matur. Kemudian ASI masa transisi keluar dari hari ke-4 sampai hari ke-10. Kadar protein rendah, sedangkan kadar lemak, kadar karbohidrat meningkat dan tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu ASI matur, keluar dari hari ke-11 sampai seterusnya. Kadar karbohidrat ASI relatif stabil sebagai kandungan utama sumber energi otak. ASI mengandung makrofag, limfosit, dan antibodi yang dapat mencegah bayi terinfeksi dengan penyakit tertentu. Beberapa kondisi dan situasi yang oleh para petugas kesehatan atau ibu tidak ditata laksanakan dengan baik sehingga dapat terjadi kegagalan menyusui. Salah satu yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pemberian ASI adalah teknik menyusui yang tidak tepat sehingga pengeluaran ASI tidak lancar dan puting susu menjadi lecet. Selanjutnya, cara pemberian ASI yang benar. Cara pemberian ASI kepada bayi dengan pelekatan dan posisi bayi dengan benar. Memberikan ASI dengan suasana santai bagi ibu dan bayi. Buat kondisi ibu senyaman mungkin. Selanjutnya, pemberian ASI. Selama beberapa minggu pertama, bayi perlu diberikan ASI setiap 2-3 jam sekali. Menjelang akhir minggu ke-6, kebutuhan bayi akan ASI setiap 4 jam sekali. Kemudian biasakan untuk mencuci tangan dengan sabun waktu akan memegang bayi, sesudah buang air kecil, buang air besar, dan sesudah menceboki anak. Langkah-langkah menyusui yang benar.
Yang pertama, beritahu ibu untuk mencuci tangan dahulu. Yang kedua, keluarkan ASI sedikit lalu oleskan pada puting susu dan areola sekitarnya. Yang ketiga, ibu duduk dengan santai menggunakan kursi yang rendah dan punggung bersandar dengan santai pada kursi. Selanjutnya yang keempat yaitu pegang bayi dengan satu lengan. Kepala bayi terletak pada lengkung siku ibu dan bokong bayi terletak pada lengan ibu. Kepala bayi tidak boleh tengadah dan bokong bayi ditahan dengan telapak tangan ibu. Selanjutnya yang kelima, satu tangan bayi pada arah badan ibu sebaiknya diletakkan di belakang badan ibu. Yang keenam, perut bayi menempel pada badan ibu, kepala bayi menghadap payudara ibu. Yang ketujuh, telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. Yang kedelapan, ibu menatap bayi dengan kasih sayang. Selanjutnya yang kesembilan, jika payudara besar, ibu memegang payudara dengan ibu jari di atas payudara dan jari lain menopang di bawah payudara. Jangan menekan puting susu atau areolanya saja. Selanjutnya yang ke-10, bayi diberi rangsangan untuk membuka mulut dengan cara menyentuh pipi atau sisi mulut bayi dengan puting susu. Selanjutnya setelah bayi membuka mulut dengan cepat, kepala bayi didekatkan ke payudara ibu. Dengan puting susu dan areolanya dimasukkan ke dalam mulut bayi. Selanjutnya, usahakan sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi sehingga puting susu berada di langit-langit dan lidah bayi akan menekan ASI keluar. Sebaiknya, bayi menyusu pada satu payudara sampai payudara terasa kosong dan lanjutkan dengan menyusui pada payudara yang satunya lagi. Setelah payudara terasa kosong, lepaskan isapan bayi dengan memasukkan jari kelingking ibu ke mulut bayi melalui sudut mulutnya. Tekan dagu bayi ke bawah. Selanjutnya, setelah selesai menyusui, keluarkan ASI sedikit dan oleskan pada puting susu dan areola sekitarnya dan biarkan kering sendiri atau jangan dilap. Selanjutnya, jangan lupa untuk menyendawakan bayi setelah menyusui. Caranya yang pertama, bayi digendong tegak dengan bersandar pada bahu ibu dan tepuk punggungnya perlahan-lahan. Selanjutnya, yang kedua yaitu bayi duduk di pangkuan ibu kemudian ditepuk-tepuk ringan punggung bayi. Cara yang ketiga yaitu bayi tidur telungkup di pangkuan ibu dan tepuk-tepuk punggungnya perlahan. Perawatan ibu menyusui. Yang pertama, minum 1 kapsul vitamin A warna merah segera setelah melahirkan. Yang kedua, minum lagi kapsul vitamin A pada hari kedua dengan jarak minimal 24 jam. Selanjutnya, yang ketiga, periksa ke pelayanan kesehatan minimal 3 kali pada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ke-6. Selanjutnya, makanlah dengan pola gizi seimbang lebih banyak daripada saat hamil. Kemudian istirahat dan tidur cukup dan banyak minum air untuk produksi ASI lebih banyak. Yang terakhir, bagi ibu nifas yang memerlukan, minumlah 1 tablet tambah darah setiap hari selama 40 hari. Tanda bahaya dan penyakit pada ibu menyusui. Yang pertama, perdarahan lewat jalan lahir. Yang kedua, keluar cairan berbau dari jalan lahir. Selanjutnya demam, kemudian juga bengkak di muka, tangan dan kaki disertai sakit kepala atau kejang. Selanjutnya payudara bengkak, kemerahan dan terasa sakit. Kemudian puting susu lecet dan ibu mengalami depresi atau menangis tanpa sebab dan tidak peduli pada bayinya. Prosedur pemberian ASI. Adapun alat-alat yang digunakan dalam memberikan ASI, yang pertama lembar balik, hantom bayi, kemudian kursi dan bantal. Selanjutnya persiapan lingkungan. Persiapkan lingkungan atau setting tempat untuk interaksi seperti di ruang bayi di rumah sakit. Selanjutnya atur lingkungan aman dan nyaman untuk ibu dan anak. Adapun standar operasional prosedur atau SOP dalam pemberian ASI, yang pertama, tahap prainteraksi terdiri dari kaji kebutuhan teknik pemberian ASI,
Yang kedua, siapkan alat, dan selanjutnya cuci tangan. Kemudian, standar operasional prosedur yang kedua yaitu tahap orientasi, terdiri dari memberikan salam, menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan, serta menjaga privasi klien. Selanjutnya, tahap kerja. Yang pertama, ibu duduk atau berbaring dengan santai. Selanjutnya, persilahkan ibu membuka pakaian bagian atas, kemudian keluarkan ASI sedikit, lalu oleskan pada areola dan puting susu sekitarnya, dan ajari ibu untuk melakukan proses menyusui dengan teknik yang benar. Selanjutnya, setelah selesai menyusui, ajarkan ibu untuk melepaskan isapan dengan teknik yang benar. Kemudian juga ajarkan ibu untuk menyendawakan bayi. Yang terakhir yaitu tahap terminasi, terdiri dari yang pertama, akhiri dan simpulkan kegiatan. Yang kedua, evaluasi perasaan klien dan keluarga. Kemudian kontrak untuk kegiatan selanjutnya, bereskan alat, cuci tangan, dan dokumentasikan tindakan dan respon klien. Terima kasih.